Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Thumma la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita persembahkan, kita panjatkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dedikasikan, kita sampaikan seraya berdoa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua hingga saat ini, bahkan sampai nanti, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, salimin aminin fi afiyatin wasitrin. Bapak Ibu wali santri dan juga para santri, khususnya wali santri baru dan juga santri baru, insya Allah ajaran baru tahun 2021-2022 akan segera dibuka khususnya untuk para santri baru. Maka kami sampaikan ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat bergabung menjadi santri di Pondok Pesantren Madinatun Najah. Semoga semua urusan hingga yang sedetail-detailnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri bahwa saya atas nama Kepala Biro Pendidikan dan Pengajaran di Pondok Pesantren Madinatun Najah, nama saya Saifullah, ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pendidikan kita di Pondok Pesantren Madinatun Najah. Pertama, bahwa Pondok Pesantren Madinatun Najah menerapkan kurikulum yang sifatnya perpaduan. Jadi kurikulum kami, kurikulum Pondok Pesantren Madinatun Najah adalah perpaduan antara TMI atau KMI Gontor, Pondok Modern Darussalam, dan juga kurikulum nasional dalam hal ini adalah Departemen Agama. Sehingga alhamdulillah legalitasnya, ijazahnya itu berlaku sebagaimana ijazah-ijazah yang lain. Karena sistem kita TMI itu tidak lain singkatan dari Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah, maka jenjang pendidikannya itu ditempuh dalam waktu 6 tahun. Jenjang pendidikannya sekali lagi ditempuh dalam waktu 6 tahun. Kami sebut nanti ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 TMI. Jadi Bapak Ibu wali santri juga para santri baru jangan bingung dengan istilah kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bukan kelas 1 SD yang jenjang pendidikan juga sama 6 tahun. Maksudnya kalau kita mudahkan pemahamannya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 TMI itu setara atau setingkat dengan MTS atau SMP. Kemudian kelas 4, 5, dan 6 itu setara atau setingkat dengan madrasah aliyah ataupun dengan SMA. Jadi sekali lagi kalau digabungkan itu menjadi 6 tahun, dan itulah yang menjadi ciri khas dari kurikulum kita, yaitu Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah, atau mungkin juga dibahasakan oleh para peneliti yang lain dengan kurikulum dirasat Islamiyah. Jadi dengan kurikulum ini yang sudah insya Allah mengakar di Pondok Pesantren Madinatun Najah, kita ingin memiliki para santri, alumni yang betul-betul berkarakter. Pertama, memiliki akhlak mulia, kemudian berwawasan cendekia dan berbudaya madaniyah, sehingga tidak kalah dalam persaingan global, tapi dengan jati diri sebagai santri.
sebagai santri yang merupakan ciri utama dari masyarakat muslim khususnya yang ada di Asia Tenggara, lebih khusus lagi yaitu di negara kita, negara Republik Indonesia. Alhamdulillah dengan kurikulum ini, dengan model kurikulum seperti ini, alumni kita sudah menjejakkan kakinya jauh melanglang buana. Melanglangnya bukan ke Indonesia lagi, tapi sudah keluar Indonesia. Ada banyak santri dan alumni kita yang lulus dari Al-Azhar University di Kairo. Kemudian ada juga yang sedang menimba atau melanjutkan pendidikannya di Khartoum, Sudan, di Yordan, di Yarmouk, juga di Pakistan. Bahkan ada santri kita yang sedang melanjutkan pendidikannya di Jerman. Meskipun itu dilakukan dengan magang atau sambil bekerja. Intinya ini insya Allah sebagai sesuatu yang luar biasa yang akan mendatangkan manfaat yang sangat luar biasa. Lebih utama lagi, mereka juga para alumni kita banyak yang sudah diterima, bahkan sudah menjadi alumni dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia seperti UIN, UI, dan perguruan tinggi lainnya. Jadi sekali lagi jangan khawatir kalau terkait dengan legalitas ijazah, kita sudah disamakan. Jika ujian nasional masih diberlakukan, maka kita ikutkan anak-anak kita. Mereka akan mendapatkan ijazah dari ujian nasional tersebut. Ketika ujian nasional ditiadakan dan diganti dengan ujian yang lain, kita juga akan sertakan. Konon katanya ada penggantinya, yaitu AKM begitu ya, tapi karena situasinya masih belum memungkinkan sampai dengan detik ini ya, belum dilaksanakan. Intinya kurikulum kita adalah kurikulum yang diakui resmi oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian satu pesan singkat mungkin yang perlu juga kami sampaikan, bahwa kita itu tidak hanya menerima santri kelas 1 sanawiyah atau kelas 1 TMI. Ternyata ada juga di antara anak-anak kita yang ingin masuk bergabung dengan Pondok Pesantren Madinatul Najah, tapi mereka sudah lulus di luar, sudah menyelesaikan tingkat madrasah sanawiyah atau SMP-nya. Jadi sudah selesai MTS-nya, sudah selesai SMP-nya, kemudian ingin melanjutkan, ingin bergabung dengan Pondok Pesantren Madinatul Najah. Untuk kasus seperti ini, maka kami masih membuka peluang. Jadi masuk melalui jalur kelas intensif. Jadi kelas intensif itu kelas percepatan, kelas matrikulasi. Dengan model seperti ini juga alhamdulillah, artinya kami merasa bangga, merasa berhasil, karena ternyata berdasarkan pengamatan kami, santri Madinatul Najah yang lulus, yang berhasil lulus 6 tahun, maksudnya yang diwisuda dan mendapatkan ijazah Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah di sini, banyak sekali yang berprestasi, atau santri-santri yang katakanlah rankingnya itu dari 1 sampai 5, itu dicatat oleh mereka-mereka yang dulunya belajar di kelas intensif, sehingga tidak ada masalah bagi kami, dan juga insya Allah tidak ada kendala bagi santri tersebut yang ingin bergabung dengan Pondok Pesantren Madinatul Najah, tapi kemudian langsung di kelas aliyah atau di kelas 4 TMI. Maka salah satu caranya dengan ikut program intensif selama 1 tahun. Jadi bagi para santri yang di tahun ini bergabung dengan Pondok Pesantren Madinatul Najah di kelas intensif, jangan berkecil hati,
justru inilah kesempatan bagi kita. Inilah kesempatan terbaik bagi kita. Demikian kira-kira yang dapat kami sampaikan sebagai pendahuluan. Jika ada hal-hal atau informasi yang dirasa belum cukup, insya Allah bisa dilanjutkan dalam diskusi yang akan kami buka melalui Zoom ataupun dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.